Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada video kali ini kita akan mengupas bagaimana menggerakkan suatu objek dalam koordinat tertentu menuju koordinat yang lain dengan menekan tombol anak panah ke kanan, ke kiri, ke atas maupun ke bawah. Pada video sebelumnya sudah saya kasih clue-nya, yaitu berdasar program yang sudah pernah kita buat sebelumnya, yaitu tentang karakter ASCII yang terdiri dari 255 karakter. Dalam video terdahulu saya memberi kesempatan kepada Anda, pemirsa, menonton video saya untuk mencoba terlebih dahulu. Nah, jawabannya adalah ada di dalam video ini. Bagi yang sudah mengerjakan boleh ikut, tetapi yang belum dan ingin mencoba silahkan dicoba dulu baru ikut video ini gitu ya. Kalau yang baru pertama kali menyaksikan video saya ini boleh langsung lah supaya terinspirasi tujuannya itu seperti apa, mari kita ikuti yang berikut ini. Iya. Di hadapan kita ada dua lembar kerja, itu dashboard dengan ciri khasnya warna-warni, ada warna merah, kuning, hijau, biru, magenta, kuning, hitam, putih terang. Ini ciri khas dashboard. Sekarang untuk notepad atau editornya bawaan dari Windows, kita coba ya dengan buka file yang sudah kita buat sebelumnya, itu ini all files. Kita buat namanya gerak 1. Gerak 1 ini belum kita apa-apakan, belum kita olah apapun. Nah, maka pengolahannya adalah kita punya karakter, itu kita ambil dari karakter yang ke-6 saja ya, 6. Oh, gini saja sebelum Anda, supaya nggak bingung ya, ini saya hapus mulai dari sini. Yang dipakai hanya dual dan ending saja, tetapi kita nanti akan menggunakan dual yang berbeda. Jadi ini prosesnya masih sama, yaitu proses pengulangan. Salah satunya game itu juga salah satu proses pengulangan. Semoga video ini menginspirasi ya. Jadi kita membutuhkan suatu nilkar atau nilai karakter atau input data ya. Input ini hanya harga pancingan, harga awalnya kasih aja 2 atau pokoknya jangan 0 ya. Kalau diisi 0 dia tidak bergerak, tapi begini aja lah, kita selesaikan dulu satu persatu ya. Begini, biasanya increment itu kan berdasarkan kita yang menentukan ya, tetapi untuk video game ini, untuk program game itu kita bisa setting di dalam programnya. Jelasnya seperti berikut aja ya. Misalnya kita nilai awalnya input, di sini kita do while input lebih besar 0, sehingga angka ini tidak harus 2, berapapun boleh ya. Kenapa 2? Karena itu nanti tombol-tombol yang akan kita pakai itu tombol nomor keypad yang ada di sebelah kanan keyboard eksternal kita. Anak panah ke bawah itu kebetulan angka 2, begitu maksudnya. Kemudian anak panah ke atas nanti angka 8, angka 4 ke kiri, dan angka 6 itu ke kanan. Itu maksudnya. Hingga berapapun. Nah, untuk mengakhiri game nanti kita isi angka 0. Sebenarnya untuk set colornya ini kita triknya hanya di set color ya. Mirip pada waktu kita membuat password, kalau set colornya itu warna input dengan warna backgroundnya sama, otomatis tidak kelihatan. Nah, ini saya kasih warna hitam, background hitam. Nah, itu diletakkan di sini. Diletakkan di posisi koordinat pertama, pengulangan pertama itu pada koordinat nilai baris ya. Nilai barisnya kita kasih 12, nilai kolomnya kita kasih 39. Sehingga pada koordinat baris, kolom
berarti pada koordinat baris 12 kolom 39 dia akan memunculkan karakter. Nah, karakter saat itu yang kita pilih karakter ke-6, urutan ke-6 dari tabel ASCII. ASCII. Nah, segera sesudah dia muncul, di situ kita kasih add pada koordinat berapapun di sini nggak penting karena inputnya warna hitam, background hitam, misalnya pada koordinat 1,1 atau 0,0. Di sini langsung get aja, yaitu get input. Nah, input ini hanya untuk pancingan untuk menentukan mau ke kanan, ke kiri, ke atas, ataupun ke bawah. Dibaca di sini, lalu didukung dengan perintah do case. Do case itu seperti if ya, tapi lebih banyak, tidak hanya dua decision, tapi bisa ber-decision. Banyak sekali alternatif. Nah, salah satunya, kalau ada case itu bacanya if gitu ya. Berarti jika, menurutnya case, jika input sama dengan 6. Nah, 6 ini lambang anak panah ke kanan dari keyboard eksternal kita. Angka 6 itu berimpit dengan atau sama artinya dengan menekan anak panah ke kanan. Tetapi pada waktu program dijalankan, nomor keypadnya di on kan gitu ya. Nah, otomatis logikanya kalau ditekan anak panah ke kanan berarti KL sekarang adalah KL yang tadi ditambah 1 itu. Nah, demikian sebaliknya kalau nilai inputnya adalah anak panah ke kiri itu angka 4 ya. Jadi kalau tombol anak panah ke kiri itu angka 4, itu kita dikurangi 1 ya, min 1 itu. Kita coba. Jadi jika input sama dengan 4, maka KL-nya dikurangi 1, jadi min 1 begitu. Itu untuk yang kanan kiri. Hanya angka 4 dan 6. 6 ke kanan, 4 ke kiri. Kalau ke kanan otomatis kolomnya tambah 1, kalau ke kiri berarti kolomnya dikurangi 1. Hanya simple ya, algoritmanya cukup sederhana. Kemudian yang atas bawah itu kita bisa kasih inputnya 8. 8 ini mewakili anak panah ke atas pada nomor keypad, jadi ini BR ya. Nilai baris saat itu dikurangi 1 karena dia naik ke atas begitu. Nah, kemudian yang berikutnya untuk nilai baris ke bawah, kalau dia ke bawah itu berarti diwakili angka 2 ya. Kalau nilai inputnya 2, dia akan turun ke bawah, berarti ditambah 1. Nah, inilah mulai do case sampai end case ini pengganti increment. Biasanya jadi tipnya itu adalah increment yang biasanya hanya plus 1 atau min 1. Ini kita kendalikan, bisa plus, bisa min, tergantung nilai inputnya seperti apa. Itu yang bisa saya berikan sebagai inspirasi. Jadi Anda memprogram pakai bahasa programming apapun, idenya ini ya, begitu. Kemudian pada saat ditekan entah angka 4, 6, 2 maupun 8, itu otomatis nilai koordinatnya pasti berubah, bisa barisnya, bisa kolomnya. Nah, pada saat itulah dilakukan penghapusan karakter yang muncul saat itu. Ya, ini simple seperti itu. Otomatis nanti kalau dia 0, karena dualnya lebih besar 0, kalau 0 dia akan keluar dari kondisi dual, sehingga di bawah ini kalau asik 0 kita nanti akan munculkan clear juga ya. Kemudian sebetulnya clearnya nggak perlu lagi karena sudah ada clear di sini ya, ini nggak usah. Hingga pada saat dia out exit ya, kita pada koordinat 12,31
kita munculkan kalimat atau kata selesai. Terima kasih. Sudah kita simpan. Boleh kasih web clear. Kita simpan. Sekarang kita coba, ya, kita cek apakah hasilnya sesuai dengan algoritma yang baru saja saya paparkan. Kita coba aja. Kita konekkan dashboard kita dengan Clipper kita. Kita konekkan. Kita do gerak 1. Wow, ini ada yang salah. Oh, input ini bukan, tidak boleh variabel, tidak bisa. Misalnya masuk itu sih. Beda ya, kalau input itu syntax error karena itu sebagai perintah. Kalau masuk dia unrecognized command port. Oke, berarti kita ganti semua kata input menjadi kata masuk dengan perintah Ctrl H. Semua kata input diganti kata masuk. Karena input itu perintah di dalam Clipper. Nanti akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Kita all aja sekarang, sehingga semua kata input sudah berubah menjadi masuk. Masuk. Kita coba, kita simpan sekali lagi. Kita jalankan. Jalankan lagi. Nah, do while, oh ya, do while masuk. Do while masuk. Kita simpan. Kita coba lagi. Nah, itu perhatikan. Simbol karakter ke-6 adalah seperti itu. Kita perhatikan di mana yang saya gerakkan mouse saya itu. Nah, sekarang coba ya, kalau kita tekan anak panah ke atas, ini akan naik. Perhatikan ya, mouse-nya di sini. Ya. Harusnya dia naik kalau ditekan anak panah ke atas, atau angka 8 sebetulnya. Kenapa nih nggak mau? Kita coba, logikanya udah betul. 6 ini get masuk read. Nah, kalau ada kendala semacam ini, Anda bisa cek di sebelum clear sini apakah benar input kita. Kita cek pada koordinat 12, atau 15,31 C masuk. Kita kasih width supaya kelihatan. Kita benar enggak masuknya? ini keunggulan Clipper itu. Ini kita hentikan. Ya. Kita coba sekali lagi. Sebelumnya ini kita simpan. Coba. Misalnya saya isi angka 8. Ini kok nilai, wow. Sebentar, logika ini coba ya, saya akan open file trial sebelum saya mulai ini. Ya, kita coba sekali lagi ya. Bentar, sabar. Oke, saya punya ini. Sekarang saya punya program yang sudah saya buat sebelumnya. Ini tadi sudah jadi ya. Tapi logikanya akan saya jelaskan lagi nanti. Ini do kanan kiri. Nah, ini saya isi 8, dia naik tuh. 2 ke turun, 4 ke kiri, 6 ke kanan, 0 selesai. Nah, programnya ini yang sudah saya buat sebelumnya. Logikanya sama nih. Ini karakternya CHR6. Sama. Harusnya sama, nilainya 2. Ini. Oh ya, mohon maaf, ini kurang picture nih. Yang tadi kurang picture. Harusnya kan 1 digit. Ya, kalau tidak dikasih picture dia 10 ketuk ya, masalahnya di sini.
maka saya panggil lagi file yang tadi namanya adalah, ya kesalahannya simple ya, yang gerak satu ini. Jadi di kesalahan kita di masuk ini harus ada pixel satu karakter ya. Kalau tidak ya dia nanti jadinya seperti itu, error ya. Bukan error sih sebetulnya, karena inputnya warna hitam, background hitam ya nggak kelihatan. Tujuannya saya isi gini, satu ketuk ya. Kesalahan simple, sederhana, tetapi kalau nggak teliti kita nggak tahu. Namanya gerak satu ya. Kita coba sekali lagi, gerak satu yang tadi masih error, sekarang harus betul gerak satu. Nah ini coba saya gerakkan angka 6 ke kanan ya. Tetapi kan tadi untuk melacak kesalahan saya tambahkan ini jadi mengganggu, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus, saya simpan lagi, saya coba sekali lagi. Kanan berarti 6 ya. Naik turun. Ini jadi ini game kita ini keren guys, inilah. Nah nanti Anda bisa kembangkan kalau di area tertentu ada suatu benda ya, misalnya pada koordinat di mana mau saya gerakkan di sini, misalnya di area ini ada benda, kalau dia naik ke atas begitu ya, ini ide ya. Misalnya gambar musuh itu saya gerakkan ke atas, begitu dia berimpit begini akan ada suatu, dalam tanda petik, ide ya, ledakan, atau mungkin kalau walaupun Clipper tidak mempunyai kemampuan itu, tapi minimal begitu dia berimpit dia akan muncul tembakan Anda tepat misal gitu ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, silahkan ditindaklanjuti. Anda tidak tertutup kemungkinan juga bisa meng-create ide ini ke bahasa programming lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menginspirasi. Kalau Anda terinspirasi, silahkan like dan share video ini supaya juga banyak teman relasi siapapun terinspirasi juga, hingga akhirnya mereka juga menjadi kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompeten yang dapat eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Oke, demikian. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya memberi semangat, semakin membuat saya bersemangat di dalam mengisi konten-konten di channel ini. Kalau misalnya Master Santo dari LPK Santo Komputer, tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.